Permisi Pak. Silakan Mas. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak. Baik. Kalau boleh tahu dengan Mas ya? Nama saya Wijo Iksan Putra Ramadhani Pak. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya Vincent. Saya guru BK di sini. Masnya dari mana tadi? Dari rumah Pak. Nanti datang ke sini tadi ke kampus untuk konseling. Iya. Jadi ketemuan di Gazebo di sini. Ya teman dikasih ini dan saya dapat rekomendasi dari teman kalau ada apa yang bisa konseling untuk permasalahan. Untuk membersihkan waktu, kita mulai saja konselingnya karena mulai malam. Kalau itu kita mulai saja. Baik Bu. Sebelum kita mulai konseling, apakah Masnya sudah pernah konseling? Sebelumnya saya belum pernah, baru kali ini dan tadi direkomendasikan oleh teman. Belum pernah ya? Ya, Konseling. Karena Masnya baru pertama konseling, saya akan menjelaskan apa itu konseling dan persyaratannya. Ya. Baik, konseling itu adalah proses bantuan kepada siswa, tetapi masalahnya akan diselesaikan oleh konseling tersebut. Begini maksudnya, ya Masnya ada masalah, lalu cerita ke saya, tapi masalah tersebut itu akan diselesaikan oleh Masnya. Masnya hanya cerita kepada saya dan mencari solusinya. Dan di sini juga ada asas kerahasiaan. Ya, Masnya cerita masalahnya kepada saya. Masalah itu akan ada rahasia dan tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Ya. Dan di sini juga ada asas keterbukaan. Masnya akan terbuka menceritakan masalah itu kepada saya. Seperti itu. Itu kita mulai saja konselingnya. Masalah apa yang diceritakan? Ada sih Pak, azan. Tapi ini azan ini di mana Pak? Diteruskan apa? Kita Bukan itu. Baik, berarti tunggu azan selesai dulu aja. baik untuk mempersingkat waktu. Masnya boleh menceritakan masalah apa yang harus kita selesaikan. Gini Bapak, saya di sini mau menceritakan tentang masalah saya terhadap keluarga saya. Ya. Dan saya bingung Bapak dengan masalah saya mana yang harus saya ambil gitu. Karena di satu sisi orang tua ingin saya kuliah, tapi di satu sisi saya tidak ingin kuliah karena mungkin karena apa dengan kondisi keadaan ekonomi keluarga saya, jadi saya agak keberatan gitu untuk berkuliah sebenarnya seperti itu. Masnya kan tadi udah buat cerita ya. Ya. Saya pengen tahu apa yang membuat Masnya bingung. Bingungnya ya karena itu Pak, apa saya kan sebenarnya pengennya bekerja supaya membantu apa ekonomi keluarga gitu, tapi dari pihak keluarga apa menginginkan saya untuk berkuliah supaya agar dapat pekerjaan yang lebih baik daripada orang tua saya gitu. Tapi saya sekarang ya udah menjalani itu sih Pak, dari awal yang sempat sempat bercekcok dengan kedua orang tua saya dan saya jalani aja lah. Tapi ketika saya jalani itu di tengah-tengah itu saya kayak gimana, kayak berat gitu loh, selalu apa ya, mikir gimana sih agar aku kuliah ini dengan tenang dan nggak memikirkan ekonomi. Dan saya cari itu Pak, cari solusi sendiri, yaitu coba aku bekerja juga lah, gimana rasanya bekerja sambil kuliah.
ternyata nggak segampang itu Pak, yang saya rasakan. Karena saya sudah mencoba, waktu itu saya mencobanya semester berapa? Kemungkinan semester 5. Dan pas waktu semester 5 itu saya kuliahnya nggak saya lanjutkan Pak. Ya, karena saya udah dapat pekerjaan dan saya harus tanggung jawab sama pekerjaan saya itu tadi. Kalau saya nggak tanggung jawab sama pekerjaan saya tadi, bisa-bisa atasan saya marah-marah Pak, karena ya padahal saya sudah ngomong kalau saya juga kuliah gitu. Karena ya gimana ya, bingung juga sih Pak sebenarnya. Masnya udah pernah cerita ke orang tuanya bahwasannya kuliahnya semester 5 kemarin tertunda gitu. Kalau saya kemarin itu awal-awalnya nggak cerita Pak, saya langsung ambil sendiri. Kalau saya cerita nanti malah bikin tambah apa ya, tambah bertengkar gitu Pak. Banyak cocoknya juga malah nanti. Dan ya, aku nggak mau orang tua kepikiran seperti itu Pak. Karena ya juga aku takutnya kalau aku cerita nanti kasihan juga orang tuaku, udah biayain juga. Tapi kan saya juga ingin membantu orang tua juga tuh Pak untuk bekerja biar lebih lancar lah, karena kan adik saya juga habis ini ya masuk ke SMA Pak dan butuh biaya lebih lagi. Makanya jadi itu saya ambil kuliah sama bekerja, dan tapi saya nggak bisa fokus ke kedua-duanya karena ya kerja itu tadi tuntutan dan kuliah juga pun jamnya hampir sama sih Pak dengan kerja saya. Jadi ya saya menyampingkan untuk perkuliahan ini tadi, dan ujung-ujungnya saya sekarang ya mengulangi lagi Pak untuk kembali ke mata kuliah yang belum saya selesaikan kemarin waktu itu. Berarti untuk depannya apa harapannya Masnya untuk di perkuliahan? Untuk kedepannya saya sih berharap ya saya bisa lebih baik dari kemarin, dan ya saya harus berubah lah dari yang kemarin, dan saya akan fokus ke perkuliahan ini sampai selesai. Dan saya juga ingin segera gitu Pak untuk selesai kuliah dan ingin bekerja, karena kan saya lihat kondisi orang tua juga ya semakin bertambah umurnya, terus ya semakin pasti kan semakin berkurang tuh Pak fisiknya dari segi fisik. Nah, jadi ya saya harus membantunya, apalagi saya anak pertama Pak. Jadi ya mau nggak mau Pak, saya harus sesegera mungkin untuk menyelesaikan perkuliahan. Tadi Masnya udah cerita gitu. Ya. Apa perasaan Mas? Untuk perasaan saya sih agak ya lega sih Mas, lega sih Pak untuk bercerita ke Bapak, konseling ke Bapak ini, karena kan saya di rumah itu seperti itu aja, setiap malam nggak bisa tidur, bangunnya selalu siang. Tapi kemungkinan untuk kedepannya saya bisa jauh lebih baik Pak. Untuk malamnya harus istirahat, terus paginya beraktivitas untuk memperbaiki perkuliahan saya yang sebelumnya yang rusak, jadi lebih baik lah dari sebelumnya. Konseling kita hari ini telah selesai. Mungkin kita adakan konseling lagi depannya. Masnya kalau begitu tidak terasa Masnya tadi sudah cerita dulu soal ini. Ya. Jadi kedepannya tidak boleh malu-malu lagi ya untuk cerita kepada saya mengenai masalah apa yang Mas ceritakan kepada saya. Baik Pak, ini tadi saya bercerita itu agak gimana gitu Pak, karena kan ini juga ya karena pribadi saya gitu Pak. Jadi ya mau nggak mau lah saya harus cerita kemana lagi kalau bukan ke Bapak lah kan.
saya juga butuh konseling gitu Pak. Konseling kita kalau ini sudah Nah, gitu aja. Berarti ini udah selesai Pak. Kalau udah selesai saya pamit pulang dulu ya Pak. hati-hati ya. Terima kasih Pak.